Semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini saya akan membahas IHSG dan 6 saham pilihan teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ya ataupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, kita mulai dari indeks terlebih dahulu teman-teman. Indeks hari ini naik cukup signifikan ya, 2% lebih ke level 6286 teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari transaksi asing ya, asing hari ini masih net buy ya di pasar reguler teman-teman, hampir 2 triliun, tapi ada net sell di pasar nego teman-teman. Di pasar nego ada net sell. Saya belum telusuri itu di saham apa teman-teman ya. Tapi yang pasti di pasar reguler ini masih terjadi net buy yang cukup signifikan ya. Ini masih sinyal yang positif ya untuk indeks teman-teman. Nah, dan volume transaksi hari ini pun naik cukup signifikan ya, 23 T kalau nggak salah ya untuk transaksi harian hari ini teman-teman. Itu naik cukup signifikan dari transaksi-transaksi sebelumnya. Tapi sayang sekali ya, di sini nggak bisa ditambahkan indikator volume, karena ketika saya tambahkan volume ini nggak bisa ya, malah gini teman-teman. Sayang sekali, mungkin error. Nah, untuk next selanjutnya ya, menurut saya indeks ada potensi untuk terkoreksi terlebih dahulu teman-teman ya. Terkoreksi terlebih dahulu ke trennya ini, setidaknya trennya ini ya, kemudian akan melanjutkan kenaikan. Jadi buat teman-teman yang belum sempat buy saham-saham yang bagus ya, teman-teman bisa tunggu indeks terkoreksi terlebih dahulu. Kalau terkoreksi ke sini atau setidaknya ke trennya ke sini ya, ke 6177-an ya. Teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on weakness saham-saham yang masih bagus teman-teman ya. Oke, itu saja untuk indeks. Kemudian saham yang akan saya bahas pertama itu saham ITMG. Saham batubara itu beberapa hari terakhir ngegas teman-teman ya, diikuti dengan harga batubara yang sebenarnya sudah naik dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, ITMG ini sebelumnya udah pernah saya bahas ya, kalau nggak salah bulan lalu pernah saya sarankan buy ya. Ini coretan saya bulan lalu. Ini ada pola inverted head and shoulders. Setelah sini di breakout, kemudian dia retest lagi. Di sini belum kena stop loss teman-teman ya, belum kena cut loss. Kemudian target kita 25% dalam sebulan udah hit teman-teman ya, dan malah lebih. Nah, buat teman-teman yang udah buy di daerah bawah sini ya, yang di tempat yang pernah saya sarankan sebelumnya, ini masih layak untuk di hold teman-teman ya. ITMG ini masih layak untuk di hold dengan resisten berikutnya itu di sekitaran 23.600 teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang baru mau buy, menurut saya sekarang ini risknya cukup tinggi ya, risknya cukup tinggi, jadi teman-teman bisa tunggu dia terkoreksi terlebih dahulu. Teman-teman bisa tunggu dia koreksi terlebih dahulu, kemudian teman-teman bisa manfaatkan untuk buy nantinya ya. Oke, itu saja untuk ITMG. Kemudian saham berikutnya adalah saham BBCA. BBCA hari ini naik cukup signifikan ya, ditarik pada saat market mau closing teman-teman. Nah, BBCA ini sebelumnya udah pernah saya bahas, juga udah pernah saya post di Instagram. Buat teman-teman yang mau insight saham di Instagram, bisa follow Instagram saya ya, di trader@id, @trader/id gitu maksudnya. Oke, tunggu sebentar ya, ini koneksinya agak lolah hari ini teman-teman ya. Akhir bulan mungkin. Oke ya, untuk BBCA sendiri di sini ada pola double bottom teman-teman. Ini bottom pertama, ini bottom kedua, dan hari ini BBCA breakout pola double bottomnya ini ya, pola double bottom ini dengan volume yang ya ini ya, ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Dan hari ini ya, BBCA naik dengan volume yang meningkat cukup lumayan teman-teman ya.
ditutup di 35.000. Nah, buat teman-teman yang udah buy on breakout ini masih layak untuk di hold, teman-teman, masih layak untuk di hold. Dan buat teman-teman yang baru mau buy, ini menurut saya di harga sekarang ini kurang menarik ya, teman-teman. Teman-teman bisa tunggu dia terkoreksi terlebih dahulu, setidaknya sampai ke sini ya. Kita tarik Fibonacci dari low-nya ini ke sini. Teman-teman bisa buy on weakness. Saham BBCA ini sekitaran angka 33.500, teman-teman ya. Di sekitar harga 33.500, teman-teman boleh spek buy. Buat teman-teman yang baru mau entry ya, yang udah entry ini masih layak untuk di hold. Pakai trailing stop aja, teman-teman ya. Oke, itu saja untuk BBCA. Kemudian saham berikutnya adalah saham Mayora. Nah, Mayora ini saham consumer goods yang menurut saya masih oke, masih cukup layak untuk diperhatikan, teman-teman ya. Belum layak untuk di entry sekarang, tapi layak untuk kita perhatikan ya, teman-teman ya. Nah, di sini udah pernah saya post di Instagram juga sebelumnya, teman-teman. Di sini ada kemungkinan akan terjadi pola inverted head and shoulders, kemungkinan ya. Maka teman-teman bisa tunggu dia di di sekitaran harga 2.200 ya, di sekitaran harga 2.200. Kalau dia turun ke sekitar harga 2.200, teman-teman bisa spek buy ya untuk Mayora ini. Nah, kalau dia misalnya langsung naik dan breakout dari resistannya di 2450, teman-teman bisa juga melakukan spek buy on breakout ya, istilahnya buy on breakout kalau dia mampu break dari 2450 yang ini, teman-teman. Kalau dia turun, teman-teman tunggu di sekitaran 2.200. Kalau dia naik, teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on breakout di 2450 ya. Oke ya, itu saja untuk Mayora. Dari segi price volume ini masih belum ada volume-volume yang signifikan. Ini artinya ini masih pola-pola akumulasi ya, teman-teman ya. Masih pola akumulasi. Kita tunggu saja di sekitaran 2.200 ya. Oke, itu saja untuk Mayora. Kemudian saham berikutnya adalah saham Zen. Untuk saham Zen ini sendiri ya, untuk saham Zen ini sendiri, di sini support kuatnya di 300 2 hari yang lalu dijebolnya dengan volume yang meningkat. Nah, sebenarnya sekarang ini sedang berada di area supportnya, teman-teman ya. Sebenarnya sekarang sedang berada di area supportnya. Apakah sudah menarik? Menurut saya ini belum menarik ya. Belum menarik, walaupun sini sudah berada di area supportnya, tapi menurut saya ini belum menarik. Kita tunggu dia konsolidasi dulu 3-4 candle lagi, teman-teman ya. Konsolidasi 3-4 candle lagi. Kalau memang masih ada perlawanan buyers di sini, teman-teman bisa melakukan spek buy ya. Dan kalau misalnya langsung naik dan tembus lagi 300-nya ini, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on breakout untuk saham Zen ini sendiri, teman-teman. Oke ya, itu saja untuk Zen. Kemudian saham berikutnya adalah saham AGRS atau Bank IBK Indonesia. Saham-saham bank digital sekarang masih slow down ya. Saham-saham istilahnya teknologi masih slow down, teman-teman. Jadi kita manfaatkan untuk buy at dip ya. Istilahnya buy at dip. Nah, kalau secara teknikal AGRS ini menurut saya kurang menarik ya, teman-teman, kurang menarik. Di sini triangle ascending triangle-nya dijebol. Sebelumnya dijebol dan sempat dites ke atas ya, tapi nggak kuat, dan hari ini mengalami penurunan 3,74% ke level 206. Jadi menurut saya ini AGRS ini masih berpotensi untuk turun ya, teman-teman ya, masih berpotensi untuk turun terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa manfaatkan AGRS untuk buy and breakout jika AGRS ini mampu break dari downtrend line minornya ini ya, teman-teman ya. Jika AGRS mampu breakout trendline-nya ini, teman-teman bisa spek buy. Kalau breakout dengan volume ya, kalau breakout tanpa volume ya sebaiknya wait and see terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke ya, itu saja untuk AGRS. Kemudian yang terakhir adalah saham BHIT.
atau saham Gohit. Saham-saham MNC Group ya, masuk BABP masih slow down, masih turun teman-teman ya, masih kebanyakan masih turun. Nah, untuk saham BHIT ini sendiri sebelumnya juga udah pernah saya bahas ya, bisa di mana ya? Di sekitaran sini kalau nggak salah ya, kita sarankan buy jika ini resistance minornya di 95 mampu di break. Ternyata di sini nggak di break ini ya, ini open gap up ya, di close di mana ya, di 95, kemudian open market langsung di 98. Ini namanya gap up teman-teman ya. Jadi kalau saham-saham langsung pagi-pagi langsung gap up, teman-teman sebaiknya skip dulu, tunggu dia di bawah ya. Oke, kalau untuk sekarang menurut saya ini BHIT masih belum menarik teman-teman ya. Di sini supportnya sebelumnya di 86 juga sudah dijebol dan sini sempat retest ya. Kemarin sempat retest ke atas, kemudian hari ini kembali mengalami penurunan hampir 4% ya. Jadi menurut saya untuk BHIT masih belum menarik teman-teman ya. Di sini juga ada pola double top, di sini top pertama, di sini top kedua, tapi top keduanya memang lebih rendah ya. Jadi ada potensi penurunan kalau kita lihat dari pattern double topnya ini, ada potensi penurunan hingga ke sekitaran 60 teman-teman ya. Apakah ini akan tercapai? Kita lihat saja teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang misalnya masih nyangkut ya di saham ini, bisa perhatikan area 76 sampai 75 ini. Nah, kalau ini dijebol ya, ini support yang cukup kuat juga ya. Di sini sebelumnya pernah dicoba, kemudian di sini. Jadi teman-teman bisa perhatikan area ini, kalau 76 atau 75 yang ini dijebol, maka besar kemungkinan BHIT akan ke sekitaran 60 teman-teman ya. Dari segi price volume pun ini masih belum oke ya, volumenya masih kecil-kecil teman-teman. Belum ada buyers kuat yang melawan penurunan dari BHIT ini sendiri. Oke ya, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan selamat malam.